Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini di samping saya sudah ada Sheryl Oktaviani. Selamat malam Sheryl. Selamat malam. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak yang di luar akal sehat gitu? Ada beberapa sih. Satu aja yang diceritain, yang mana? Aku pernah dipelet sama mantan aku, Kak. Dipelet gimana maksudnya? Ya kayak dipelet gitu, supaya aku tetap cinta sama dia. Gimana ceritanya? Caranya dengan apa? Jadi pada waktu itu aku lagi pergi liburan. Jadi mantan aku tuh bilang aku liburan, ngajak liburan. Kita pergi ke Pandeglang. Terus abis itu sampai sana, aku tuh kayak sampai sana aku mandi, terus abis itu main. Terus cowok aku sama temennya pergi, aku sama adeknya dia, namanya. Terus abis itu cowok aku tiba-tiba balik lagi, dan abis balik lagi itu kita tiba-tiba disuruh pulang sama dia. Oke, lalu? Ya habis pulang, terus pulang kita berhenti di sebuah tempat makan. Habis itu kita pulang. Terus? Ya terus kebesokan harinya aku pergi ke biliar sama dia sama. Terus? Terus pada hari itu aku lagi megang kamera DSLR. Nah terus di sebelah tempat biliar itu rumah kosong, Kak. Ya jadi pas aku lagi mau selfie pakai kamera DSLR itu, akunya nggak ada. Iya. Hasil fotonya kamu nggak ada? Di selfiean itu nggak ada akunya. Tapi pas aku nengok belakang, di dalam kamera itu ada gambar wanita lagi senyum. Itu cuma ada di foto tapi? Tapi aku nggak jepret. Jadi pas aku nengok belakang, aku tuh dianya nggak ada. Cuman pas aku lihat kamera, dia ada. Hasilnya ada? Terus dari situ kamera itu aku banting, Kak. Terus? Aku banting, terus habis aku banting aku takut dong. Aku banting, aku ketakutan, terus habis itu kita pulang. Lu kenapa? Padahal lu kenapa? Gak apa-apa, yuk pulang yuk, aku bilang gitu. Jadi menurut kamu ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan sama mantan kamu itu? Iya. Dia coba untuk melet kamu, waktu itu kamu emang sempat kepelet gitu? Iya, sampai aku tuh udah pernah disakitin, palaku bocor. Tapi kamu tetap mau sama dia? Iya. Kata siapa kamu dipelet? Dia baru jujur ya setelah aku putus. Dia bilang apa? Iya, gue melet lu, dia bilang kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Udah bener-bener gak ada pengaruhnya? Enggak ada. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya Sheryl ya. Iya, amin. Oke, kita ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat penglaris untuk memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eko. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau cerita kisah saya di rumah. Ada apa ceritanya? Saya di rumah sebagai sebagai tukang sayur. Tukang sayur keliling. Lalu? Selama 2 tahun itu dagangan saya tidak pernah laku. Setelah itu saya cerita ke teman saya cerita ke orang-orang. Ada salah satu orang yang ngasih solusi. Saya diajak ke perkampungan. Entah itu perkampungan apa saya nggak tahu. Ketemu dengan siapa? Orang. Saya nggak kenal. Saya diajak ke perkampungan sama orang saya nggak kenal. Saya cerita di situ. Terus? Saya mandiin air kembang. Oke.
setiap malam Jumat juga disuruh mandi air kembang. Sampai sekarang. Iya. Terus jadi laku. Alhamdulillah. Oke, jadi laku ya. Tujuan Mas Eko datang ke sini untuk apa? Jadi begini, saya datang ke sini tujuannya mau menyelesaikan persoalan ini. Persoalan apa ya? Ini karena saya terjerumus di tempat yang salah. Jadi Pergi ke- maksudnya mau lepas Iya. dari ritual-ritual itu? Iya, betul. Oke, merasa terancam, ada sesuatu yang datang atau gimana? Iya, betul. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dapat solusi malam hari ini ya Mas Eko ya. Kita akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eko terlahir dengan tanggal lahir 15 Juli 1996. Sosok yang menyukai kebebasan dan tidak suka diusik. Saya merasakan adanya sosok yang membuat dirinya memiliki kehidupan yang sangat sulit. Banyaknya kejadian aneh yang dialami olehnya setelah bermain dengan ilmu hitam. Perbuatannya telah dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Kini berujung petaka. Saya melihat sosok harimau siluman mendiami tubuhnya. Sangat-sangat menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Eko dengar tanggal lahir 15. Kenapa, Roy? Iya. Perasaan saya kok nggak enak ya. Kamu yang baca deh. Deketin. Tadi Deketin rambut ke kamu partisipan, kena ya. clip-on. Kamu yang deketin. Mas Eko dengan tanggal lahir 15 bulan 7 1996. Mas Eko ini dagang sayur keliling tapi usahanya tidak lancar karena persaingan. Dia datang ke sebuah perkampungan, ketemu dengan orang pintar di sana, dikasih solusi yaitu melakukan ritual. Setelah ritual itu dagangannya lebih baik, tapi dia merasa dihantui dan hidupnya terancam. Makanya ingin menyudahi semua ritual-ritual itu dengan datang ke sini. Ritualnya diapain? Dimandiin air kembang setiap malam Jumat. Terus Apalagi Mas? Saya terus disuruh setiap mau buka warung itu disuruh kencing di botol aqua. Setelah itu kencing? disuruh siram ke dagangan saya. Jadi urinya disiram ke sayur-sayur dagangan? Iya, tapi di dalam rumah biar nggak kelihatan orang. Sayurannya disiram sama urin. Iya, betul. Oke, lalu? Jadi laku ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang tahu ritual itu? Belum ada yang tahu. Keluarga di rumah sudah berkeluarga? Belum. Tujuannya Anda datang kemari apa ya? Apa yang bisa Roy bantu? Mau menghilangkan semua itu karena Kalau stop ritual terus nanti dagangannya jadi nggak laku gimana, Mas Eko? udah saya pikir 2 kali. Saya mau hidup di jalan yang benar. Jadi nggak masalah kalaupun Nggak akhirnya nanti masalah. nggak laku? Iya. Karena ada adik saya sakit-sakitan. Ada yang kenapa? Saya sakitan gara-gara penglarisan dari ini. Iya, betul. Oh, ini penglaris ya.
Sampai adik saya nggak tertolong. Akhirnya meninggal. Iya betul. Oke. Meninggalnya ada hubungannya dengan Eko nggak, Roy? Meninggalnya sebenarnya bukan salah Eko sih. Tapi Saya bingung. Saya ngelihat kuntilanak di belakangnya. Rambutnya panjang banget. ada di belakang dia sekarang. Kenapa tiba-tiba Mas Eko marah sama saya? Ada apa? Mas Eko, saya dengar saya. Awas. Sini kalau berani. Awas. Kamu baru segitu aja ilmunya udah pamer. Saya nggak mau gunain ilmu saya kalau saya nggak kepepet. Kalau saya kepepet, saya akan kontrol pikiran. Dia kayaknya udah nggak bisa ngontrol ya. Aku kontrol pikiran dia sekarang. Masih bisa dikontrol. Sih. Dia bikin ketakutan banyak orang di sini loh. Iya. Saya tanya deh, Mas Eko pernah dihantui sama sosok yang nggak nyata gitu ya? Iya betul. Sama makhluk astral. Iya betul. Seperti itu nggak bentuknya? Rambutnya panjang, panjang sekali. Perempuan dengan rambut panjang. Karena tadi Roy ngelihat ini ada di belakangnya Mas Eko. Iya betul. Itu Pernah yang ngeliat? sering saya lihat di dalam mimpi aja. Di dalam mimpi itu ngapain dia? Diam aja atau ada yang diam aja. disampaikan? Diam aja. Terakhir melawan ritual tuh kapan ya? Terakhir Iya. bulan kemarin. Setelah itu saya nggak coba-coba, nggak ritual lagi. Terus dagangannya gimana? Hah? Kamu kenapa ya? Nggak apa-apa. Roy, tolong dong. Itu kenapa, Kak? Roy, awas, kamu mundur dulu. Awas. Roy, tolong. Ya, kok bergoyang-goyang gitu loh. Santai ya. Iya, santai goyang-goyang. Jadi, ya, Ah, thank you. Luar biasa. Kamu ngerasain apa ya? Ada yang datang? Jadi mungkin energi aku juga udah mulai habis kali ya, Ah. kecapean juga. Jadinya, ya kayak gitu tadi, kayak gila bener-bener. Kok yang tiba-tiba blackout? Iya. Kayaknya udah sekali ini ya sih. Saya sudah sering. Belakangan ya berapa kali? Lalu kemudian kita balik ke Mas Eko dulu deh. Nggak, ntar dulu, tunggu dulu Mas Eko. Ya, aku butuh air Kamunya nih. baik-baik aja, tunggu dulu. Iya. Wow. Ya, kok bergoyang-goyang gitu loh. Santai ya. Iya, santai goyang-goyang. Jadi, ya, Ah, thank you.
luar biasa. Kamu ngerasain apa ya? Ada yang datang? Jadi mungkin energi aku juga udah mulai habis kali ya, kecapean. Jadinya ya kayak gitu tadi, kayak gila ya bener-bener. Kok yang tiba-tiba blackout? Iya. Kayaknya udah sekali 2 kali ini gak sih? Saya sudah sering. Belakangan ya berapa kali? Lalu kemudian kita balik ke Mas Eko dulu teh. Nggak, ntar dulu, tunggu dulu Mas Eko. Ya, aku butuh air kamunya nih. baik-baik aja, tunggu dulu. Iya. Iya. Oke. Oke. Nggak kena kepala kan tapi? Kayaknya enggak deh. Oke. Ingin stop ritual. Padahal tadi ritualnya masih dilakukan Bulan lalu. Bulan lalu. Benar. Ya kan? Ya, Boleh saya lihat ada alat-alat ritualnya enggak? Dibawa atau tidak? dibawa. Silakan diambil Mas. Ya. Ini nggak apa. It's okay. Kenapa dia nggak suka digambar ya? Iya kan tadi kamu bilang ada sosok kuntilanak di belakang dia kan? Iya. Sosok kuntilanaknya itu begitu kamu gambar, nggak tahu masuk ke dalam Eko atau apa, tiba-tiba dia marah aja ngamuk. Mumpung nggak ada dia, aku gambar. Aduh, Apa itu? dia bawa. Tuhan. Oh. Itu yang dalam kain putih apa? Dia bisa sadar nggak sih? Dia bisa ngerti apa yang dia omongin nggak ya? Dong sisa. Aku udah habis. Masih ada. Oh my god, banyak banget. Itu yang dalam kain apa? Tanah kuburan. Astagfirullah. Itu, aduh kamu mah. Terus, Ini jimat saya dikasih sama dukun itu. Itu disimpan terus, dibawa kemana-mana. Iya, ditaruh di gerobak saya. Gerobak sayur. Dia nggak suka mukanya digambar kayaknya. Udah datang nih. udah datang. Kamu mau apa sih sebenarnya? Ulah gak ganggu, Seng! Iya, mati loh, serem. Dia setiap digambar, dia setiap melihat mukanya, dia nggak suka, terus nggak mau diganggu. Ini sebenarnya masih ada Mas Ekonya ya? Masih ada Ekonya? Masih ada Mas Eko dikit sih. Mas Eko? Aku minta sini. Mas Bede. Eko? Mas Eko, saya nggak ada niat untuk menyerang. Saya nggak ada niat untuk ganggu. Mas Eko, saya cuma minta untuk tenang. Duduk lagi ya. Duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi. Kali saya gambar itu, dia langsung coret-coret dan dia langsung coret. Apapun resikonya, rela. Ikutin semuanya. Iya. Ya? Iya. Kita jalan ke sana. Ayo silakan ikutin Roy. Ke kiri. Bikin lingkaran api dong. Tengah. Iya, dia duduk di tengah. Dia duduk atau berdiri, Roy? Duduk aja. Oke, boleh majuan lagi?
Iya. Oh di sini, Oh, di iya. sebelah sini yang ada tandanya. Iya. Yang ada tandanya. Ya duduk di situ ya Mas ya. Oke. Bayu bingung ya kenapa dia kayak gitu ya. Iya, saya nggak ngerti apa yang dilakuin sebenarnya. Kamu hati-hati loh. Dia lemah banget ya orangnya. Bintang Sheryl. tamu kita Sheryl. Iya, Sheryl bentar. lemah ya. Oh. Kalau misalnya nggak kuat gitu apa? Kayak misalnya nggak tahan atau capek, bilang ya. Saya khawatir juga kalau misalnya. Ya jangan sampai kenapa-napa ya. Iya. Kalau ada ngerasa yang mau datang atau ganggu, colek, ada yang niup, kasih tahu. Iya. Di belakang situ suka ada ini soalnya. Sini, yang deket cahaya aja. Saya mau membuat lingkaran setan. Ini dia masih diikutin sama sosok tadi ya, Roy? Masih diikuti. Sekarang ada di mana? Sekarang dia ada di sana, tapi dia nggak berani ke sini karena ada kita bertiga yang lama-lama. Tadi saya lemah mungkin. Lama-lama kan terkumpul ya energinya. Jadinya ini kalau kita makin kuat nggak takut dia orang mengecil. Mereka. Oke. Aku mau bersihin dulu. Mau bikin yang agak gede. Dia masih belum bisa keluar ya kayaknya. Ya. Iya, help me. Oke. Make a circle. Oke, kamu. Dia akan ke tengah ya. Dia kita minta di tengah. Tapi- Oke, Mas Eko ikut saya ya. Tapi agak Mas Eko ke depan. pakai sih. Mas Eko jalan ke depan. Sini. Mas Eko duduk sini. Harus luas tempat. Duduk di bawah. Duduk. Saya. Ada bungkusan plastik. Terus bentuknya putih, kain putih. Oh itu ya. Udah di situ. Ada semua. lagi kah? Nggak ada lagi, ini aja. Ditaruh aja. Itu di tanah. Oh berarti itu tanah kuburan. Tanah ya. kuburan sama ada batu tadi hitam. Saya masih ngeliat lagi jimatnya masih ada. Sebenarnya ketinggalan kamu. Apa kamu nggak mau bawa ya? Ada kayak tempat putih gitu dijahit. Iya. Kemudian ada kan? Ada. Mana? Bawa. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Sekarang ada di mana? Di rumah. Ya udah berarti nggak bisa. Ya, kita udah hancurin ini. Ini nanti disita barang-barang kotornya. Semoga si Eko bisa dagang sayur yang lebih apa sih? Normal, wajar, tanpa Lebih kecurangan. wah dan glamour lebih Baik ya. Habis jualan sayur, tahu-tahu bikin food hall. Yap. Mantap. Ini dia perlu dinetralisir lagi, di cleansing lagi. Iya, terakhir sih. Mau perlu apa, Roy? Oh, minta bubuk bubuk. No, it's kunyit. Oh, kunyit. Oke. Yang kamu gambar masih ada di ruangan ini? Udah pergi ketakutan sih, lihat lingkaran setan, lingkaran api. Itu besar banget loh energinya. Begitu masuk di dalam lingkaran itu, kamu tuh kayak dibuang energi negatifnya. Pas kamu ada di situ apinya langsung. Ini akan ada satu proses cleansing lagi yang akan dilakukan Roy. Tapi yang jelas memang tidak mudah nih. Tadi kan Mas Eko udah alamin sendiri ya. Udah gitu dirasukin, dimasukin, dikuasain sama sosok kuntilanak. Ini resikonya dan ini konsekuensinya kalau menggunakan hal mistis untuk usaha. Maunya untung, tapi justru yang ada malah sebaliknya. Ada tumbal lagi. Kebahaya kan? Aman. Ini untuk apa Roy yang barusan? Menetralisir benar-benar kembali ke alam semesta. Tidak ada lagi niat buruk dan tanah kuburan. Tanah kuburan tuh bad luck. Ya, Eh, bawa bawa keberuntungan yang apa? jelek ya. Iya, bawa bawa Kesialan. keberuntungan yang jelek. Kes- Bawa kesialan. kesialan. Ya, bad luck. Itu nggak boleh disebar-sebar harusnya. Ya.
Sheryl aman nggak tapi Roy? Sheryl aman. Nggak perlu di cleansing. Enggak, jangan. Oke. Baik. Ya. Sheryl aman nggak tapi Roy? Sheryl aman. Nggak perlu di cleansing. Enggak, jangan. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Udah itu aja. Sheryl ada yang mau disampaikan nggak ke Mas Eko? Masnya emang nggak takut dosa gitu? Awalnya nggak takut, Tapi sekarang udah berubah ya. udah berubah benar-benar mau jalan yang benar lah. Jadi tadi kenapa dia marah-marah gitu? Tadi tiba-tiba dok gitu. Saya nggak tahu. Nggak nyadar dia. Nggak sadar ya. Ya, Mas Eko, mudah-mudahan setelah malam hari ini bisa berdagang dengan jujur. Ya, Ya, nggak usah menggunakan urin lagi. Karena memang itu secara mistis tidak dibenarkan. Dan secara kesehatan bisa mengganggu orang. iya. Ya, kami harap yang terbaik untuk usaha dan semua Amin. niatnya ya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Tanpa kerja keras, kesuksesan tidak akan diraih dengan sempurna. Nikmati setiap rintangan untuk menuju kesuksesan bukan dengan cara yang singkat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku hidupnya terancam setelah bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan. Selamat. Kenalan dulu dong. Saya? Ya. Oh, saya Bayu. Selamat. Mas Selamat. Oke. Shirley. Hah? Makasih. Apa yang mau diceritakan, Mas? Saya awalnya jualan bakso. Waktu itu bakso saya sepi. Akhirnya kata teman saya harus datang ke dukun Untuk? agar bikin bakso saya laris. Akhirnya saya datang ke dukun itu. Ngapain di sana? Saya di sana mengadakan ritual. Ritual habis itu dukun menyarankan agar biar bakso saya laris itu agar dikasih tikus. Tikus. Batang tikus. Terus tikus itu dimasukin ke dalam Ya, apa? tikus itu harus dimasukin ke dalam. Terus Mas Bersama Selamat laku bosnya. ya? Iya, saya lakukan. Jadi laku? Sudah dilakukan. Oke, terus tujuannya datang ke sini untuk apa? Ya, tujuan saya ke sini ingin menanyakan ke Roy agar saya bisa Lepas? lepas. Karena Semua kenapa? waktu itu saya jualan bakso. Pas saya malam hari saya jualan bakso, ada pembeli datang. Ya? Dia ngomong, "Mas, ini baksonya enak sekali." Akhirnya, tanpa sepengetahuan saya, pas lagi saya sedang nyuci piring, akhirnya dia tiba-tiba buka bakso saya. Sebentar, Mas Selamat. Jadi Mas Selamat bilang kalau ada pelanggan yang pernah tahu kalau Mas Selamat taruh daging tikus gitu. Iya, waktu itu saya keliling. Oke, gimana ceritanya? Kronologi ceritanya Waktu itu seperti saya apa? keliling di malam hari, Aha. sekitar pukul 9. Akhirnya, pas dia bilang bakso saya enak sekali. Mungkin dia penasaran pas saya sedang nyuci mangkok, tiba-tiba dia dengan tanpa sepengetahuan saya, dia buka bakso saya, bakso panci bakso saya. Akhirnya dia melihat tikus itu Ada di dalam panci. ada dalam panci. Akhirnya dia teriak. Akhirnya warga pun datang dan akhirnya saya dikejar sampai gerobak saya ditendang. Akhirnya saya dipukulin. Akhirnya saya terjatuh. Akhirnya saya pun Ya, nyari di Bekasi banyak buat TPT. Udah nyari. Abang, Ya, Bu. tukang bakso nggak? Bakso. Lu ngeliat nggak? Biasanya sih ntar, Bu. Agak sulit dikit. Belum lagi, Teh. Wah, anak saya belum makan nih. Tunggu aja, Bu. Bentar lagi juga Iya nih sini bu, lu mau duduk dulu. Enggak ah, sini aja. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Tuh,
Baso, Apanya baso. tuh? Baso. Oh iya, Baso. tumben lama ya dia. Baso, baso. Baso, baso. Bang, Baso, bakso Ibu. ya? Ya, tunggu bentar Ibu ya. Pakai mie tapi jangan dikasih sambal sama Ya. saus ya. Iya. Baso kecilnya 5 apa? 4? Bakso kecil semua lah, Iya. buat anak-anak. Apa sih itu bang? Apa sih, Bu? Itu tuh, Apaan? itu. Mana apa sih, Bu? Ih sebentar. Ih, apa sih, Bu? Ih. Tadi Apaan saya sih, Bu? Ih, bentar nih. Nggak, tadi saya lihat tadi itu. apaan? Ih, abang apa sih? Itu bakso, Ibu. Ya kan saya yang beli, mau lihat dulu ada apaan di dalamnya. Ini apa nih, Idi? Idi, jorok banget nih. Ih, abang ini daging tikus ya? Ya Allah, abang jadi selama ini pakai daging tikus. Astagfirullahaladzim, ini joroknya, ya Allah abang. Itu ntar anak saya jadi penyakit itu. Ini si abang pakai daging tikus jualannya tuh. Enggak, Bang. Nih, kalau nggak Bang. percaya. Itu asli, Bang. Lo jualannya bener. Nih, bang, lihat. Bener. Ih, jorok banget. Apa, Bang? Lu mau ngeracunin Apa, Bang? Makanya jangan pakai daging tikus kalau jualan. Datang ini lu ya, langsung orang lu. Dipukulin atau akhirnya Dipukulin. lari? Saya lari. Oke. Dan akhirnya setelah itu saya pun masih tetap jualan. Jualan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dan saya datang ke dukun lagi. Kali ini diminta untuk Dukun taruh yang sama. tikus lagi. Tikus lagi. Tapi setelah itu jualan saya tidak ramai seperti yang kemarin. Oh, padahal dengan cara yang sama Dengan dan cara di orang yang sama. Dan setelah itu pun saya akhirnya hidup saya jadi nggak tenang. Gak tenang karena apa? Ya tiba-tiba pas lagi sedang tidur, saya sedang melakukan apapun, saya suka didatengin dengan makhluk-makhluk yang aneh, Apa seperti apa? siluman tikus, siluman macan. Saya takutnya mereka akan datang ke anak saya juga dan istri saya juga. Mereka selama ini gak pernah ngelihat Mereka selama ini nggak pernah lihat dan gak tahu kalau Mas Slamet menggunakan daging, dan nggak tahu sama dagang. menggunakan tikus gitu. Karena saya melakukan itu dengan cara tanpa sepengetahuan mereka. Mereka sedang tidur, baru saya sedang melakukan seperti itu. Oke, mudah-mudahan malam hari ini akan menjadi apa ya? Ya malam yang baru ya buat Mas Slamet untuk memulai usahanya tanpa melakukan ritual seperti ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selamat. Terlahir dengan tanggal lahir 12 Januari 1987. Memiliki karakter yang kuat dan tidak menyerah. Saya melihat banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menuju kesuksesan. Ia rela dibantu oleh sosok gaib yang sangat berbahaya agar tujuannya berhasil. Saya merasakan daya pikirannya, ia mengalami ketakutan dan sulit mengontrol dirinya. Saya melihat banyak sosok gaib di sini. Ada macan, ada genderuwo, kuntilanak, dan bermacam-macam. Dan yang paling saya takuti adalah pocong. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Slamet dengan tanggal lahir 12 bulan 1 1987. Mas Slamet ini pedagang bakso, Bakso. tapi supaya laris dia ke dukun dan ritual yang harus dilakukan supaya laris adalah dengan menempatkan seekor tikus Seekor tikus. dalam panci baksonya. Lalu dilakukan dan ternyata benar laris. Dan itu harus tikus yang mati. Harus tikus yang mati. Tapi ada warga yang pernah memergoki, melihat dan menemukan seperti kejar, dipukulin, dan akhirnya Mas Slamet kabur dan datang ke dukun itu lagi, minta ritual lagi,
Tapi kali ini berbeda. Nggak lari seperti sebelumnya. Iya. Dan Mas Slamet khawatir anak dan istrinya juga kena gangguan ya. Karena sekarang suka ada yang datang seperti siluman tikus dan siluman apa tadi? Macan. Macan Soalnya juga ya? setiap kalau malam saya pergi ke kamar mandi, mereka suka muncul tiba-tiba. Oke, malam hari ini makanya datang ke sini untuk bisa berhenti dari semua ritualnya. Betul? Mas Slamet, pertama sekali saya lihat Mas Slamet udah gahar dari sononya gitu loh. Bukan gara-gara rambut, bukan. Tapi memang dari cara ngomong dan pembawaannya memang ada tendensi atau kecenderungan ke arah negatif. Seperti bisa berubah karakternya menjadi lebih kejam. Tapi ya, kalau kita pinteran dikit nih ya, kita terus ini ya, ngebuat bakso dari daging tikus mati aja, itu sebenarnya udah agak, you know, itu you got sesuatu my yang point. salah. It's like Itu ada kayak penyakitnya. dia punya karakter Ada. itu tuh berarti jahat kan? Karena yang saya pikirin, Roy, bukan masalah jahat apa yang pikirin, saya punya duit buat ngidupin keluarga saya, Roy. Iya, tapi cara kamu itu jahat secara tidak kelihatan, ya kan, Bay? Ya, karena itu sama Apa aja. orang ada yang peduli sama saya, Roy? Kalau saya sepi, terus keluarga saya nggak bisa makan, apa ada yang peduli sama keluarga saya? Iya, saya tahu memang. Saya yakin tapi pedagang bakso yang lain banyak loh yang menggunakan cara yang jujur, yang baik, laris, laku, baik-baik aja kehidupan keluarga juga malah. Anda tidak tahu apa mereka lakukan. Apa mereka akan jujur kalau mereka kasih tikus atau yang lain? Nggak mungkin. Oke, saya potong dulu. Lihat kan, Ya. terpancing emosinya. Itu adalah aku pinter kan? Ya, mancing karakter aslinya keluar ya. Yes, itu udah keluar langsung. Yang aku bilang, memancing karakter dia keluar dan dia udah ke itu. Nanti dulu. Apa Anda suka bakso? Saya suka bakso, suka sekali. Anda tahu nggak kalau bakso itu dia kasih apa atau enggak? Anda nggak tahu kan? Sejauh ini saya sering makan bakso di tempat yang saya percaya, nggak pernah melakukan hal seperti itu sih. Saya yakin. Anda, wanita cantik yang saya sukai, apa Anda suka bakso juga? Suka banget. Anda tahu kan, kalau bakso itu dikasih tikus atau racun atau apa? Selama ini aku nggak pernah tahu sih. Buktinya baik-baik aja kan? Iya. Kita baik-baik Ya aja. itu, mereka pun yang makan bakso saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi kan kotor, jijik, gitu. Maksudnya itu bukan makanan manusia, tikus. Ya saya yakin ini cuma Mas Slamet aja nih yang melakukan caranya salah untuk Iya. laku dagangannya. Itu menurut Anda. Iya. Sekali lagi ya pemirsa di rumah, ini bukan semua pedagang bakso Enggak. melakukan hal itu. Tidak sama sekali. Hanya Pak Slametnya aja nih orangnya, individunya aja nih yang baru. Ini enggak semua penjual bakso atau restoran bakso tuh pakai gituan. Enggak sama sekali. Betul. Itu aku mau tebelin itu. Saya percaya dan saya yakin itu. Mas Slamet benar-benar mau stop ritual, mau punya hidup yang tenang, Iya, saya pengen hidup dan tenang. nggak dan mau saya, anak istri keganggu juga Iya, kan? iya. Saya takut istri dan anak saya jadi tumbal. Saya takut. Pernah ada perjanjian untuk ngasih tumbal ya? Ada, pernah. Tumbalnya siapa? Anak saya Dan Mas sanggupin? sanggupin. Astaga. Jadi Mas Slamet mau numbalin anak sendiri? Karena waktu itu saya mikirnya yang penting keluarga saya hidup bahagia dan orang tidak pernah meledek saya lagi. Gimana hidup bahagia kalau harus ditumbalin? Ya, mungkin itu. Saya nyesel sekarang. Anaknya sekarang gimana kondisinya? Anak saya sedang sakit keras. Awalnya ceria, dia sekarang dia sakit-sakitan, dia tidak bisa makan sama sekali. Kita pernah diobatin Bahkan secara dia medis. sama saya pun saya tidak kenal. Udah kritis banget dong ya. Hilang ingatan yang nggak kenal bapaknya. Bahkan dia manggil saya pun sekarang tikus. Manggil ayahnya sendiri tikus. Dia mengusir saya tiba-tiba. Tiap saya mau meluk dia lari, dia ketakutan. Karena dia melihat saya seperti tikus.
Roy, apa jangan-jangan sosok siluman tikus yang sering ganggu dia itu udah masuk dalam tubuhnya Slamet? Iya, udah menyatu ke bagian tubuhnya Slamet sih. Udah menyatu tuh susah dipisahin, udah ke arah habit, udah gitu ditumbalin lagi anaknya sendiri. Bisa kesana ya, bisa meninggal. Aku sih ogah ya, kayak begini ya, maksudnya daging tikus mati gitu. Celupin masuk pancinya. Jijik ya. Itu saya bilang dari tadi kan, karakter aslinya dia belum muncul. Ketika saya masuk ke dalam situ, dia langsung keluar. Dan saya satu lagi, ini Slamet ini udah jahat, jahat berdarah dingin gitu. Dia udah gak peduli lagi ya, mau orang lain celaka yang penting laku. Udah, yang penting gue laku, dia gue dapat dapet apa yang duit dia mau. gitu. Ya, Kamu ngelihat ada siluman tikus sekarang ikut dalam dirinya Slamet dong berarti? Saya tuh lihat dia dari tadi hitam terus, bayangan saya hitam terus, kayak sosok genderuwo atau harimau seperti itu juga ada. Saya ngeliat dia ini bukan orang yang diem-diem gitu loh. Dia suka mengunjungi dukun gitu. Jadi ada harimau deh, jadi ada ini, ada itu. Yang saya lihat sekarang di sini adalah bayangan hitam dan harimau. Saya mau gambaran. Mas Slamet, istri gimana, tahu nggak? istri sampai sekarang nggak tahu. Sehat. Cuman dia sempat bertanya. Apa? Karena dia suka curiga, kenapa anak saya memanggil saya dengan tikus. Tapi Kak, anaknya itu udah meninggal atau Belum. masih? Sekarang dia sedang lumpuh. Pas saya jadi kamu sih, saya nggak mau. Ya ini. Dia kan bilang, yang penting kau tadi sempat bilang, saya nggak mau tahu, yang penting anak dan istri saya ada uang. Oke, sekarang kebalikannya, yang penting anak saya selamat. Kau rela kembali miskin. Gimana tuh? Saya rela, yang penting anak saya selamat. Nah, itulah kebalikannya sekarang. Jadi tadi dia nggak peduli, sekarang jadi dia ketakutan sendiri. Itu dia, ini pelajaran juga nih bagi siapapun Teguran. karena Itu dia kenapa Kak? Sebentar. Anda jangan ganggu orang ini. serius. Dia pengikut saya. Dia makanya nggak tahu jadi tikus, nggak tahu jadi macan yang dari samping. Sebenarnya Roy ngeliatnya ada banyak, nggak cuma tikus, tapi ada macan, ada genderuwo juga. Dia nangis. Oh iya tikus. Tikus. Ini tikusnya. Tapi ada. Aduh. Dia marah loh, Roy. Saya ngeliat di beberapa penonton saya. Hah? Kenapa? Dia nggak- piaraan-piaraannya datang semua. Ada banyak. Iya. Duduk lagi, banyak duduk lagi, tenang. Roy, Oi, ini gimana? apanya tuh? Dia udah lepas. Dia belum lepas, dia masih dalam kendali si siluman tikus itu. Tapi saya mau menggambar makhluk lain juga biar semuanya keluar. Sebentar, Mas Slamet. Mas Slamet dengar saya. Aduh. Mas Slamet. Mas
Iya. Ada tuh ketawa! Sampai udah tadi! Wah, Jangan ketawa tuh! Mas jangan ganggu nonton dong, Mas Selamat. Anda duduk di sini. Enggak. Anda duduk di sini! Mas Selamat yang duduk. Ya, Mas Selamat yang duduk. Ya, tenangin dulu dirinya. Mas Cantik, Anda duduk di sini. Selamat. Iya, Mas Selamat duduk. Duduk dulu, Sheryl. Sheryl jangan tegang dan kapok ya. Udah. Sabarin ya. Sekarang Mas Slamet maunya apa sih? Udah itu aja. Kalau mau stop jangan marah-marah dong. Tiba-tiba di antara mereka ada yang ngetawain saya, Roy. Di belakang Nggak saya, ada. Roy. Saya nggak terima itu, Roy. Teman-teman penonton ada yang ketawain? Udah. Nggak ada, Mas Selamat. Cuma perasaan Mas Selamat aja. Bah, minta minum, tolong. Minta minum, tolong. Untuk Sheryl, kasihan dia. Kok Iya, kamu baru ngomong gitu ya. tegang banget mukanya tuh. Sheryl umur berapa sih? 19. Gila ya. Tadi kamu diapain rambutnya? Gak dia apa-apa ya? Cium gitu ya. Iya. Mas Slamet. Ya, Roy. Oke, baik. Saya akan melakukan cleansing, pembersihan buat Mas Slamet. Tapi saya juga penasaran sih, mewakili pemirsa di rumah juga. Bakso terbuat dari daging Tikus. tikus tuh kayak gimana, dan cara ritualnya tuh reka adegannya seperti apa sih? Dia taruh tikusnya di pancinya. Iya. Dagingnya juga dicampur. Iya, makanya saya pengen tahu apakah Anda membawa barang-barangnya. Ya, saya bawa. Apa yang dia? Keris. Baksonya pun saya bawa. Ya, Tanah kuburan. terus Dan cacing pun saya bawa. Cacing. Iya. Kamu tahu cacing nggak? cacing. Silakan diambil, Mas. Aman nggak, Roy? Aman. Insya Allah aman. Apa Anda berkenan saya ngambil itu? Diambil, silakan. Monggo, Mas Selamat. silakan. Masalah jangan laut sana. Laut sini aja. Dia kok kayak temperamen gitu ya, Roy? Iya, tawan kan sifat aslinya. Ini sifat aslinya sebenarnya. Tadi waktu pas ngomong sama Bayu awal-awal nggak gitu. Enggak, Makanya saya jebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan keluar. itu aslinya ya. Itu yang saya maksud. Sambil pamer gini. Aduh, pegel. Hey, aduh. Terasa gila. Boleh minta minum nggak sih? Minta minum. Pamer cincin. Sini serang banget. Kayak mama di angkot. Dia mau minum. Penonton kita kan mukanya ini ya. Bentuknya aneh-aneh. Tapi penonton aman kan, Roy? Aman sih. Dari tadi soalnya dia kayak ngerasa penonton itu ngetawain Selamat. Iya, emang ada yang ngetawain? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini bakso dagangan ya? Iya. Yang dicampur pakai daging tikus dalam pancinya. Iya. Boleh saya melakukan ritualnya? Ritualnya dilakuin untuk apa biasanya? Biar bakso saya laris. Oh, ini sebelum nyemplungin tikus Iya. dalam panci, pakai dagingnya juga, ritual ini dilakuin dulu. Iya. Gimana, Roy? Boleh, silakan. Boleh saya duduk? Silakan. Boleh saya duduk? Silakan. Iya, boleh. Silakan.
Banaspati. Itu yang Hantu api. Banaspati. dia datang ke sini juga. Iya. Astaga, ada belatung banyak banget. Masya Allah. Demi harta. Awas Roy, awas Roy, Nah, it's okay. Roy, Roy. Anda macam-macam dengan saya. Jangan pak. Kau nggak apa Roy? Gak apa. It's okay. Mas Selamat. Ini tidur lagi dia. Lepas lagi. Dia on off gitu. Kita harus bangunin Selamat sih. Mas Selamat. Ayo mas. Ada apaan? Mas Selamat bangun. Kenapa? Diusir, dijatuhin Itu aja. akibat mereka mentertawakan saya. Gak ada yang ngetawain Mas Selamat dari tadi. Apa kalian ingin jadi tumbal? Nggak ada yang jadi tumbal. Nggak ada lagi yang jadi tumbal ya. Emang nggak cukup. Silakan duduk lagi mas. Saya minta dupa dengan potnya deh. Dia perlu diikat nggak? Saya takut dia malah nyerang kamu lagi. Diikat sih sebenarnya agak tidak manusiawi. Jangan ya, tapi ini nggak membahayakan kan? Anda duduk. Iya saya. Anda nggak akan basuh ini. Nggak, makasih saya. Makan. Saya tiba-tiba. Anda tidak menghargai saya. Bukan nggak menghargai mas, tapi itu kan pakai tikus. Saya nggak mau makan bakso yang dicampur tikus. Saling Saya menghargai. makan lihat tidak. Saya makan lihat. Anda makan. Awas kena. Hilang lagi. Iya. Kamu gak kenapa-napa Kalau kan? gitu mendingan hilang aja terus aja kali ya. Hah? Biar dia nggak gangguin. Iya kita. kayak biarin aja deh. Ini gimana cara ngebangunnya? Teman-teman tadi ada yang Saya kena kalau nggak? bangunin Kamu dia- kenapa? Kena Chan. Aduh, batu apa? Dilihat dong kalau berdarah diobatin langsung. Tuh kan? Dia kalau nggak diikat jadi nyerang gini terus, Roy. Saya akan cleansing dia. Ini nggak semua pedagang bakso menggunakan cara seperti ini ya. Saya akan cleansing semuanya. Semoga terbebas dari makhluk jahat. Semoga semua makhluk berbahagia. Daya api kembali ke api. Daya air kembali ke air. Daya tanah kembali ke tanah. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke alamnya masing-masing semuanya. Semuanya yang jahat-jahat pergi jauh-jauh.
Mas Slamet udah bisa dengar saya? Silakan bangun duduk dulu, Mas. Aduh, belatungnya di mana-mana lagi. Saya minta air kopi yang banyak. Air kopi yang banyak. Saya bantu ya, berdiri ya. Duduk dulu. Duduk di sini. Saya ingin lepas Roy dari ini Roy. Iya. Saya ingin lepas Roy. Iya, jangan marah-marah. Mas, saya jangan marah-marah. Tenang ya, sabar ya. Ini lagi dibantu kok untuk dilepasin. Dikendaliin dirinya, jangan biarin dirinya dikuasain sama makhluk-makhluk seperti itu dong. Siluman yang selama ini udah ikut kan sering ke dukun. Cheryl, kamu nggak apa-apa? Cheryl bisa duduk lagi nggak? Aman nggak? Kamu berani duduk lagi? Enggak. Jagain kok aman. Anda minggir. Bayu, Baik. Jangan ganggu bintang tamu. Mas Slamet, Anda minggir. Kamu mau saya pakai kekuatan saya lagi untuk kamu pingsan. ya jatuh lagi. Aduh. Mas Slamet, Mas lihat Slamet. saya. Saya ingin lepas Roy. Duduk situ. Saya ingin lepas Roy. Kasihan anak saya Roy. Dia akan jadi tumbal. Dia akan jadi tumbal. Dia akan jadi tumbal Roy. Iya, saya ngerti sih. Tapi jangan kamu sabar dulu. Semua pasti ada jawabannya. Belatung. Mas. Aduh. Saya ngerasa ada belatung semua di sini. Mas Slamet ikutin prosesnya aja ya. Iya. Baik, maju Mas Slamet. Dibuka aja ya. Mas, dibuka ini jaketnya, jasnya dibuka. Dicopot aja. Sorry. Mau nutupin ini soal sebentar. Duduk, silakan. Selamat. Mas Slamet duduk. Ditutupin, Roy. Ya, ini. Saya mengambil kesimpulan pas Slamet, jadi harus diambil semuanya. Kerisnya, kemudian beberapa barang gaib lainnya yang mungkin masih tersisa di pas Slamet juga di rumah atau di lokasi kamu. Ini kerisnya diambil ya. Kita ambil ya. Dan Mas Slamet mulai sekarang bisa berdagang bakso dengan jujur, Mas.
bebas tanpa menggunakan ritual. Apalagi ini bisa membahayakan kesehatan orang loh. Pakai tikus. Iya. Saya menyesal, Roy. Jangan sampai ada tumbal lagi ya, Mas. Iya. Iya, ya. Saya kasihan sama kamu. Tapi apa Sebenarnya ini aman dengan anak saya, Roy? aman. Kalau kamu berbuat baik sekarang, kamu pasti aman. Kau buat bakso tanpa daging tikus, dan kau buat 1000 mangkok buat anak-anak terlantar, atau 100 mangkok buat orang-orang yang di jalanan, dan itu free tanpa daging tikus. Kasih makan orang-orang yang kelaparan dengan baksonya dia. Itu kebaikan yang bisa melindungi dia justru ya dari pengaruh-pengaruh jahat ya. Justru kalau ngelakuin itu pengaruh-pengaruh jahat, black magic, orang yang mau jahatin dia dan segala macam, dia ada tabungan karma baik. Ya. Gitu loh. Bikin bakso yang banyak tapi tanpa daging tikus, sebar-sebarin ke jalanan, pakai dipisah kuahnya, kemudian pakai styrofoam rapi seperti itu. Oke. Mas Slamet bisa dimengerti ya? Iya. Oke. Kami harap yang terbaik buat Mas Slamet. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Sheryl nggak apa-apa. Sheryl nggak apa-apa. Nggak perlu Tapi Sheryl diperiksa. kelihatan pendiam sih hari ini. Dia shock banget baru pertama kali ngeliatinnya langsung ya. Iya. Kadang-kadang Roy punya cara yang unik sih untuk menangani partisipan yang memang kena pengaruh hal mistis. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat para partisipannya. Iya. Iya. Seberapapun rezeki yang didapat, jangan lupa untuk bersyukur. Karena itu semua adalah bagian untuk menuju proses kesuksesan. Eko dan Slamet, dua-duanya adalah partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Pelaku mistis yang supaya laris usahanya justru malah membuat mereka hidupnya sengsara. Eko dan Slamet, gimana tanggapan kamu? Tadi dagang sayur menggunakan urin, Slamet dagang bakso menggunakan Daging tikus. tikus. Ya, Gimana? saya nggak simpatik dua-duanya sih. Iya. Saya nggak naruh simpati atau empati nggak ada. Itu mencelakai konsumen ya, pelanggannya kasihan. Kasihan lah, gila kasih makan dari daging tikus mati, sama dari mana tadi satunya lagi? Pakai urin. Pakai urin. Itu udah menurut saya sih udah pelanggaran ya, Betul. udah gila-gila juga gitu. Ya, tapi kita yakin ya pedagang sayur dan juga pedagang bakso yang lain tidak mungkin menggunakan cara seperti ini. Enggak ya. sih, harusnya sih enggak. Tanggapan kamu gimana, Sheryl? Ya kalau menurut aku sih lebih baik yang pakai daging sapi aja lah ya, yang normal-normal. Normal-normal wajar. Atau enggak pada ayam gitu ya kan. Bisa. Iya. Oke. Sheryl, terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya dan semuanya ya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank Penjelasan you. dan pencerahannya. Siap. Pemirsa, hargailah hidup Anda dengan bersyukur. Karena itulah yang akan menjadikan Anda sebagai pribadi yang bijaksana. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.